Mari kita membaca Yohanes 8 ayat 12-20 bertanggapan. Saya akan memulainya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara sekalian, saya mengajak kita merenungkan 3 hal di dalam bagian ini. Yang pertama, apa yang Tuhan katakan tentang dirinya sendiri. Ya, itu yang pertama akan kita katakan. Itu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, ayat 12. Akulah terang dunia. Mari kita lihat latar belakangnya ya saat itu ketika Yesus mengucapkan itu, sehingga kita bisa mengerti dengan jelas. Sebelum kejadian ini, di awal pasal 7 itu, Yesus pernah berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dan kalimat ini diucapkan Yesus di waktu yang tepat dan di saat yang tepat juga. Waktunya kapan, saudara? Di perayaan Pondok Daun. Ya, perayaan Pondok Daun. Dan di situ ada upacara, apa tuh? Yang berhubungan sama air. Saudara, pengambilan air dan juga penuangan air. Ya, untuk mengingat bagaimana Tuhan itu memelihara umat Israel 40 tahun selama masa penggembaraan mereka di padang gurun. Imam-imam ikut prosesi ke kolam Siloam mengambil air di kendi-kendi emas. Lalu kembali ke bait Allah dan menuangkan air itu sebagai korban. Sementara orang-orang banyak menyanyikan pujian. Nah, jadi di upacara air itu, saudara, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan berseru dengan keras, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku." Jadi makna rohaninya Yesus itu dari yang jasmania, dia angkat melampaui ke makna rohani. Kamu minum air itu gak ada gunanya, tetap haus. Tapi kamu minum dari air yang akan kuberikan selama-lamanya. Nah, di sini juga sama. Yesus ketika berkata, "Akulah terang dunia," itu konteksnya apa? Itu ada satu upacara lain di perayaan Pondok Daun itu, yaitu upacara yang disebut iluminasi bait Allah. Untuk mengingat apa iluminasi itu, saudara? Untuk mengingat tiang api dan awan yang besar itu, yang menuntun umat Israel selama mereka mengembara di padang gurun. Upacara ini diadakan di satu lapangan yang cukup luas, ya, di dekat tempat perbendaharaan katanya, itu ya. Jadi ada tempat untuk penonton juga. Di tengahnya telah disiapkan 4 tempat untuk obor yang besar. Menurut tradisi, saudara, obor ini setinggi tembok yang tertinggi di bait Allah itu. Jadi luar biasa, saudara, obor itu. Dan di atasnya ada sumbu, lalu api dinyalakan di situ. Jadi ada tangganya di situ untuk orang naik menyalakan api itu. Dan ketika matahari sudah terbenam, hari sudah mulai gelap, saudara. Seorang imam yang masih muda tentunya, yang masih kuat, naik. Saudara, membawa minyak, lalu dia nyalakan sumbu itu. Api besar itu lalu menyala dan cahayanya itu menerangi seluruh bait Allah. Dan bukan hanya bait Allah, tapi seluruh kota Yerusalem itu. Indah sekali dan cemerlang. Pemandangan yang spektakuler.
Di dalam Mishnah orang Yahudi, saudara, dituliskan begini. Setelah obor itu dinyalakan, lalu orang-orang saleh itu di situ menari-nari bersama orang-orang awam. Semua menari-nari sambil pegang apa? Obor kecil di tangan mereka. Menyanyikan pujian bagi Allah Yahweh itu. Banyak sekali orang Lewi yang memainkan alat musik juga. Jadi menari-nari terus sampai subuh. Di tempat inilah, saudara, dengan obor-obor yang menyala itu besar, Yesus berseru, "Akulah terang dunia." Seolah-olah dia menyerukan, kamu sudah melihat kobaran api yang besar itu di bait Allah, yang menyinari kegelapan malam itu. Akulah terang dunia. Terang di bait Allah itu memang cemerlang, memang indah. Tapi cahaya itu akan pudar dan mati. Akulah terang yang bertahan sampai selama-lamanya. Itu maksudnya, konteksnya. Dan Yohanes, saudara, mencatat tempatnya itu. Di mana Yesus menyerukan kalimat itu. Di akhir bacaan kita di mana, saudara? Di tempat perbendaharaan. Ya, itu dicatat di situ. Itu tempat perbendaharaan, itu di bait Allah. Itu sering disebut juga halaman untuk perempuan, the court of women. Maksudnya apa, saudara? Jadi berarti bukan hanya laki-laki yang boleh di situ, perempuan juga boleh. Gitu. Ada daerah-daerahnya ya di bait Allah itu ada 3. Satu di court of Gentile, lalu court of women, lalu court of priest. Ya, semua itu. Jadi saudara-saudara, di halaman orang bukan Yahudi itu ada di luar sekali. Ya, tidak boleh masuk ke bait Allah orang-orang yang bukan Yahudi itu kumpul di situ. Dan kedua ada halaman untuk perempuan itu. Ya, jadi bisa masuk ke halaman bait Allah tapi masih tetap di luar juga, saudara. Dan ada untuk halaman untuk imam. Nah, Yesus berdiri di halaman untuk perempuan. Ya, yang selain laki-laki, perempuan juga boleh datang. Sehingga halaman itu cukup besar dan bagian yang paling sibuk pasti paling banyak orang di situ. Karena apa, saudara? Tempat perbendaharaan ini, itu di salah satu sisinya itu ada barisan tiang dengan 13 peti untuk persembahan. Makanya disebut perbendaharaan. Jadi itu kalau sama orang Yahudi itu disebut trompet. Kenapa trompet, saudara? Karena bentuk peti persembahan itu mirip trompet yang berdiri tegak. Jadi atasnya itu kecil, bawahnya gede, saudara. Begitu, ya. Itu tempat orang-orang memasukkan persembahan mereka ke situ. 2 trompet yang pertama kan ada 13 nih. 2 yang pertama itu dimasukkan setengah shikal, saudara. Itu harus diberi, wajib. Ya, setiap orang Yahudi harus kasih kedua kantong itu untuk pemeliharaan bait Allah. Yang 2 lagi, saudara, trompet 3 dan 4 itu untuk apa? Itu untuk persembahan burung merpati. Untuk upacara penyucian khususnya untuk perempuan yang baru melahirkan. Lalu trompet kelima, saudara, itu untuk kayu, untuk korban bakaran. Ya, lalu keenam untuk dupa, untuk pelayanan di bait Allah. Ketujuh, itu persembahan untuk pemeliharaan bejana-bejana emas yang digunakan di bait Allah juga. Nah, sekarang 6 lagi yang tersisa itu untuk apa, saudara? Itu untuk persembahan kasih yang tidak diwajibkan. Jadi orang kalau mau kasih persembahan lagi, masukin ke 6 itu. Ya, tidak ditentukan, tapi untuk persembahan syukur. Karena adanya trompet-trompet itu, saudara, makanya tempat perbendaharaan itu menjadi sangat penting. Ya, dan juga banyak orang melalui di situ, datang dan pergi. Apalagi di hari perayaan, saudara. Orang-orang Yahudi banyak lalu lalang di situ. Dan disitulah Yesus berseru, "Akulah terang dunia." Apa yang mau Yesus ngerti, saudara? Dia meneriakan itu di tempat dan di saat yang begitu tepat. Dia mau mengerti 2 hal, saudara. Bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat. 2 hal ini. Waktu Yesus berseru, "Akulah terang dunia." Di tengah obor besar yang menyala itu, saudara. Itu apa sih, saudara? Melambangkan apa? Terang itu. Itu melambangkan kemuliaan Shekinah.
Tahu Shekinah, saudara? Di mana Allah hadir, ditutup pendamaian di tabut itu dan berbicara di situ. Dia tidak ada wujudnya, tapi suaranya bisa kedengaran sama Musa. Ngobrol berdua. Itu Shekinah, tanda kemuliaan kehadiran Tuhan. Jadi waktu Yesus, akulah terang dunia, itu melambangkan kemuliaan Shekinah, kehadiran daripada Allah sendiri. Yang hadir di mana, saudara? Di tiang awan dan tiang api itu juga. Sama, ada terang itu. Tanpa ada wujudnya. Saudara-saudara, itu Yesus itu sedang mengidentifikasikan dirinya dengan tiang awan dan tiang api yang memimpin umat Israel itu. Di dalam pengembaraan mereka. Saudara, terang itu. Tadi kita nyanyi lagu nomor berapa tuh? Lagu nomor 2, saudara. Di malam sunyi Bethlehem. Kan itu, di bayi yang kecil. Orang itu tidak lihat terang itu. Iya kan? Padahal dia terang yang sesungguhnya, tapi mata itu buta. Masa Allah seperti ini kah? Saudara-saudara, dia yang akan terbit di tengahmu di masa yang genap yaitu. Saudara, berkali-kali di kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru dinyatakan Allah itu terang. Saya bahas sedikit ya saudara-saudara. Sedikit saja. Di awal ketika di Keluaran dicatat begini. Ketika Tuhan menyatakan namanya kepada Musa. Saudara masih ingat? Siapa nama Tuhan? Aku adalah aku. Waduh, luar biasa loh saudara. Itu menyatakan nama Tuhan itu di mana? Itu di semak duri yang menyala, ada terang lagi. Tapi hebatnya apa saudara? Meskipun ada api, tapi semaknya itu kok utuh. Tidak hangus. Waduh, saudara, itu luar biasa. Ya saudara, semak ada apinya, tapi kok nggak hangus? Berarti apa saudara? Itu kemuliaan Shekinah sama. Artinya apa? Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak butuh kayu untuk menyala. Dia tidak butuh apapun di luar dirinya untuk eksis. Allah itu Allah yang berada pada dirinya sendiri. Aku adalah aku. Disitulah dia menyatakan namanya yang begitu besar. Yahweh. Itu nama Allah kita. Aku adalah aku. Allah yang cukup pada dirinya, yang tidak butuh apapun di luar dirinya. Kita semua tidak bisa. Kita manusia butuh orang tua yang menyusui kita, membesarkan. Kita tidak bisa berdiri sendiri, saudara-saudara. Kita semua butuh bergantung kepada apa yang di luar kita. Tuhan tidak. I am that I am. Aku adalah aku, itulah nama Allah. Dan di sini Yesus berkata apa saudara? Akulah terang dunia. Saudara tahu itu akulah itu menggunakan satu konstruksi Yunani yang aneh, saudara-saudara memang. Ego eimi. Akulah terang itu. Ego eimi, akulah itu. Jadi itu kalau secara letterlek, saudara-saudara, itu artinya aku adalah, aku adalah. Wah, luar biasa loh saudara ini. Aku adalah aku, itu diterjemahkan. Persis seperti nama yang mulia itu, yang Allah klaim di semak itu, yang menyala tapi tidak hangus itu, kepada Musa. Jadi akulah terang dunia ini klaim yang jelas bahwa Yesus itu adalah Allah Yahweh itu. Saudara-saudara, di kitab Maleakhi di akhir, saya tidak satu persatu, banyak sekali saudara, Allah adalah terang. Di Maleakhi yang akhir juga menulis begini, firman Tuhan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran itu. Itu lagu kedua tadi. Dengan pemulihan pada sayapnya. Saudara-saudara, jadi Kristus yang akan bangkit sebagai terang bagi dunia itu. Harapan bagi orang mati. Harapan bagi orang berdosa. Saudara, lalu di perjanjian baru ketika Simeon mengambil bayi Yesus di tangannya di bait Allah, masih ingat nggak saudara? Dia ngomong apa saat itu? Dia bukan bicara, dia nyanyi. Dia nyanyi apa saudara? Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi itu terang lagi saudara. Matahari itu telah terbit dari tempat yang tinggi akan melawat kita. Untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan di dalam naungan kematian. Wah, luar biasa saudara. Lalu Yohanes sendiri mencatat di awal Injilnya, kita telah melihat kemuliaannya.
di dalam bayi kecil itu, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Luar biasa, saudara. Satu lagi, waktu transfigurasi. Saudara masih ingat? Itu wajah Yesus bersinar begitu terangnya, saudara. Seperti terang matahari. Berarti Yesus klaim sebagai Allah itu. Ini semua klaim Yesus tentang dirinya yang luar biasa. Dan ini berhubungan dengan keselamatan, saudara. Itu sebabnya dia itu ketika ngomong akulah terang dunia, dia ingin kita tahu bahwa dia itu Allah Yahweh itu. Yang hadir di dalam tiang api dan tiang awan, yang hadir ketika Musa tanya siapa namamu. Yang hadir ketika bait Salomo, dia doa itu, lalu awan kemuliaan itu turun menaungi. Sampai imam itu tidak bisa melayani, saudara, saking mulianya Allah Yahweh itu. Itu sebabnya, saudara, selain dia ingin kita mengenal dia sebagai Yahweh, dia juga sebagai juru selamat. Itu bahasanya terang dunia itu. Saudara, ini menyiratkan bahwa dunia itu gelap. Juru selamat itu tidak mengenal Tuhan dunia ini, saudara. Dan Yesus datang sebagai terang. Kalau di dalam perjanjian lama, saya kutip satu ayat lagi dari Mazmur 27 ayat 1. Saudara, berkata begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Itu menuju kepada Kristus langsung. To the point. Dia adalah terangku dan keselamatanku. Ini menunjukkan hubungan antara terang itu, Kristus, dan keselamatan. Dia sebagai juru selamat. Satu-satunya, saudara. Di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, saya bacakan sebagian, saudara. Begini. Di situ dicatat Mesias yang dinubuatkan akan datang di Galilea. Ayat keduanya, saudara. Orang yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab, nah ini kalimatnya, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa, saudara. Ini semua menunjuk kepada siapa? Kristus Yesus yang adalah terang itu. Membawa pesan keselamatan bahwa dia adalah juru selamat, saudara. Yohanes menulis di awal pasal Injilnya ini, Yohanes 1 ayat 4. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai terang itu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Supaya orang semua menjadi percaya kepada Yesus. Saudara, firman Tuhan memberitahu kita bahwa tidak ada lagi terang untuk keselamatan di dunia ini selain Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat. Yesus berkata, akulah terang dunia di tengah obor besar yang menyala itu. Itu semua maksudnya cahaya palsu. Akulah terang yang asli. Terang yang abadi di tengah cahaya yang akan pudar dari dunia. Meskipun kau melihatnya begitu indah dan spektakuler, itu akan mati dan pudar. Saudara, Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi dibikin cahaya-cahaya palsu, saudara. Itu kalau zaman ini, saudara-saudara, apa itu? Penemuan-penemuan modern daripada umat manusia. Baik di dalam teknologi, dunia pengetahuan, saudara-saudara, dunia seni, dan sebagainya. Ternyata dunia ini masih gelap. Itu firman Tuhan, saudara. Nggak ada. Hanya Yesus yang terus bercahaya. Itu harus kita sadari, saudara. Di dalam teriakan, akulah terang dunia itu. Di mana fokus kita di dalam hidup kita, saudara? Apakah kepada obor yang menyala, yang indah itu? Atau kepada Yesus yang berdiri di situ, yang berteriak, akulah terang dunia, yang menerangi pikiran kita, hati kita, saudara, untuk kita boleh mengikut dia. Kita harus sadar siapa Yesus.
yang adalah Allah Yahweh itu. Kita juga harus sadar berapa nilai jiwa kita, saudara. Dan apa yang kita, orang yang ikut Yesus itu akan terima nanti saat dia datang kembali. Saudara, cahaya apapun di dunia ini, baik filsafatnya, baik rasional, baik liberalisme, dan lain-lain, saudara, semua mengaku bahwa dirinya begitu bercahaya seperti obor itu, saudara. Oh, kita punya terang datang kepada kita, percayalah filsafatku, dan lain sebagainya, saudara. Itu disinarkan begitu kuat kepada kita di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, itu semua gelap, terang palsu. Saudara-saudara, terang mereka semua akan pudar dan mati. Hanya terang yang diberikan Yesus tidak akan pernah pudar. Saudara mau percaya kepada apa di dunia ini? Saudara mau percaya kepada siapa di dunia ini, saudara? Hari ini Yesus kembali berseru di tengah kita. Akulah terang dunia. Saudara, dialah satu-satunya obat, satu-satunya solusi untuk setiap masalah di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. Yesuslah terang. Dia yang bangkit seperti matahari itu, saudara. Surya pagi. Untuk menyinarkan terangnya itu di tengah dunia yang gelap ini. Yesus membawa kehidupan di tengah dunia yang penuh kematian. Saudara, tiap hari kita dengar berita orang mati, saudara. Baik kena penyakit maupun kena perang. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dia yang bisa memberikan terang hidup itu. Meskipun dia sudah mati, tetapi dia akan tetap hidup selamanya. Itu orang yang percaya kepada terang itu. Saudara-saudara, Yesus berkata, akulah terang dunia, dan kegelapan dunia tidak menguasainya. Artinya, saudara, terang itu mengusir kegelapan itu. Kalau kita orang yang fokus kepada Yesus, kita ditawarkan segala macam toksik di dalam dunia, saudara, tidak akan kena. Saudara-saudara, karena dialah penawarnya. Hidup kita itu dekat atau tidak kepada terang itu. Karena kalau kita ikut dia, maka semua kegelapan itu diusir. Apapun, saudara, filsafat yang ditawarkan kepada kita di dalam dunia. Yesus adalah terang kebenaran yang mengusir kesesatan, saudara-saudara. Dia adalah terang kesucian yang membuang segala macam yang tidak suci. Yesus adalah terang sukacita yang memberikan sukacita kepada kita yang sedih. Saudara, dia adalah terang hidup yang mengusir kematian. Percayakah kita, saudara, kepada Yesus? Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Itu poin yang pertama. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan katakan tentang orang-orang yang mengikut dia. Tadi tentang dirinya, sekarang tentang mereka yang mengikut dia. Apa kata Yesus? Ayat 12 juga, saudara. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi ia akan mempunyai terang hidup. Yesus setelah berkata, akulah terang dunia, langsung dia berkata, barang siapa mengikut aku, terang yang sejati itu. Saudara, terang dan mengikut itu artinya apa? Berarti mengikuti itu ada satu penyerahan diri yang total. Ya nggak bisa ikut itu, kaki yang kanan sudah ngelangkah, kaki kiri nggak mau ngelangkah. Nggak bisa. Harus dua-duanya. Ada ikut serta. Itu satu penyerahan diri, saudara. Seperti tentara itu mengikut komandannya. Ya kan? Seperti budak itu mengikut tuannya. Itu kata mengikut di situ. Seperti murid itu mengikut gurunya. Disitulah orang percaya juga harus mengikut Yesus. Seperti mereka lah, itu gambarannya. Saudara, Yesus ingin kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia sebagai satu-satunya komandan kita, pemimpin dan juru selamat kita. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan.
Artinya saudara, mengikut ini adalah kata lain untuk percaya. Barang siapa percaya kepadaku, sungguh-sungguh mengakui aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan dunia. Saudara, artinya kalau kita percaya Yesus, kita ikut dia terus. Kemanapun dia pimpin kita. Seperti umat Israel mengikuti tiang awan dan api itu di dalam perjalanan mereka. Mereka hanya bergerak kalau tiang awan itu bergerak. Mereka juga diam kalau tiang awan diam. Kalau malam mereka melihat tiang awan itu ada apinya di tengah. Saudara, luar biasa menerangi kegelapan itu. Mereka merasa aman. Tidak ada kakinya itu, saudara, bisa sandung kepada batu segala macam itu. Tidak ada kebingungan, tidak ada ketakutan. Itu orang yang percaya kepada Allah Yahweh. Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi ia mempunyai terang hidup. Saudara, Yesus memberikan keuntungan yang sama kepada kita. Jikalau kita sungguh-sungguh mengikut dia, kita akan punya terang hidup. Sehingga kita tidak takut mengalami segala pencobaan, rintangan, dan halangan apapun di dalam hidup ini. Apakah saudara pernah mencoba melewati satu halangan, saudara, dengan mata yang ditutup? Coba bayangkan. Maka hambatan sekecil apapun, saudara, itu akan menjadi penghalang yang sulit. Karena kita tidak tahu. Saudara, demikian juga kalau kita tidak berjalan di dalam terang Kristus. Maka kesulitan-kesulitan kecil itu, saudara, di dalam hidup kita itu, yang seharusnya tidak jadi masalah, kok jadi masalah besar. Gitu. Jadi hanya ketika kita punya terang Kristus, cahaya yang menyinari itu, saudara, kita tahu jalannya. Kita ngerti bagaimana kita melewati setiap rintangan itu di dalam dunia yang gelap ini. Ada lagu, saudara, judulnya apa? Mengikut Yesus ke putusanku. Luar biasa, saudara, indahnya. Itu kalau dirangkumkan, saudara, dunia di belakang, salib di depan kita. Iya kan? Lupakan apa yang sudah di belakang. Iya kan? Berjalan menuju Kristus itu. Bagi kita yang setia memikul salib, saudara, salib itu satu hari akan diganti oleh Tuhan dengan mahkota. Itulah mengikut Yesus. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Bukan seminggu sekali, setiap hari. Itulah mengikut aku artinya. Saudara, saya mengutip kalimat John Calvin di dalam hal ini. Saya bacain ya kalimat dia. Luar biasa, saudara. Orang jenius ini. Yang spiritualitasnya betul-betul tinggi sekali. Ketika Tuhan mengatakan barang siapa mengikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari, saudara. Ini kalian harus mengingat, katanya, murid-murid yang pertama dipanggil oleh Yesus. Siapa mereka, saudara? Para rasul itu. Ikutlah aku satu-satu. Dan mereka masing-masing harus memikul salibnya sendiri. Jadi, saudara, dia berkata begini, siapapun yang sudah Tuhan adopsi dan dianggap layak menerima persekutuan dengan dia, harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang berat, penuh kerja keras, dan tidak tenang. Yang penuh sesak dengan begitu banyaknya kejahatan. Inilah kehendak Bapa untuk melatih anak-anaknya di dalam ujian tertentu. Dimulai dari siapa, saudara? Anaknya sendiri yang sulung, lalu kepada semua anak-anaknya yang lain, dimulai dari rasul-rasul dan kita semua. Lalu dia mengutip Filipi, saudara Calvin, Filipi 3 ayat 10-11. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini jangan dilupain, saudara. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Lalu Calvin menutup begini, betapa luar biasanya kebenaran ini, bahwa semakin kita tertindas di dunia ini oleh kesusahan karena Kristus, maksudnya saudara, semakin pasti pula persekutuan kita dengan Dia kembali ditegaskan. Saudara-saudara, melalui persekutuan dengan Dia, penderitaan-penderitaan itu sendiri bukan hanya menjadi berkat bagi kita, tetapi justru sangat menolong di dalam apa, saudara? Memastikan keselamatan kita. Kadang kita suka ragu, saya orang yang sudah dipilih Tuhan apa benar gitu? Saya orang yang sudah diselamatkan? Nah, ini jawabannya. Semakin kita menderita untuk Kristus, menjalankan panggilan kita dengan setia, itulah yang menolong kita memastikan engkau sudah diselamatkan. Mengikuti jalan Yesus, kakak sulung kita, dan mengikuti jejak Rasul. Luar biasa, saudara. Itu sebabnya setiap orang Kristen masing-masing diberikan salib yang berbeda oleh Tuhan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Siapa yang diantara kita seperti Rasul? Apalagi seperti Paulus, saudara. Berjerit lelah, kapal karam, segala macam, sampai akhirnya apa, saudara? Dimatikan, hukum mati. Nah, kita hidup masih tenang di dunia ini, saudara-saudara. Tapi tetap ada salib yang harus kita pikul di dalam hidup kita masing-masing, saudara. Semua sama. Salib itu berguna untuk membentuk kita. Tuhan memberikannya untuk kita makin serupa dengan anaknya yang tunggal itu, kakak sulung kita. Kita berjalan mengikut Yesus menuju surga. Saudara, ingatlah anugerah Tuhan selalu cukup untuk kita boleh memikul salib kita. Yang Tuhan inginkan itu adalah apa, saudara? Setia. Kita setia mengikut Dia. Kita jangan cari jalan dunia. Cari obor yang lain itu, saudara. Cari terang yang lain. Jangan. Kita tidak boleh, saudara, satu kaki di surga, satu kaki di dunia. Tidak bisa. Mengikut Kristus tidak bisa dua kaki seperti itu, saudara. Yang berlainan. Kita harus full heart ikut Dia. Saudara, hidup kita hari Minggu, Senin, Sabtu, sama artinya itu. Kakinya semua mengikut Dia. Saudara. Maka anugerahnya itu terus dijanjikan menopang kita. Bahkan saudara, kita bukan saja diberkati dan dianugerahi dengan topangan pemeliharaan, kita juga dilayakkan untuk dipakai sebagai terang bagi orang lain. Ya, kita tidak membahas itu, saudara. Itu sebab mari kita ikut Yesus. Kemana, saudara, ikut Yesus? Ke surga. Kita sedang berjalan menuju surga yang kekal. Yesus di dalam perumpamaannya, saudara, menulis begini. Antara lalang dan gandum itu, dia nulis begini. Ketika lalang dan gandum itu sudah dipisah oleh malaikat, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Aduh, saudara, ini pengharapan yang melampaui akal kita. Tetapi kita percaya, saudara, karena Tuhan sendiri yang berjanji. Kita semua yang mengikut Yesus akan menerima kemuliaan, saudara, di surga. Akan menjadi sama seperti Dia yang sudah dibangkitkan itu, Kristus itu. Saudara, firman Tuhan menjanjikan apabila Kristus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia, diberikan tubuh baru, maksudnya, saudara-saudara, dan bercahaya sama mulianya, saudara. Kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Waduh, luar biasa, saudara. Apa sih yang orang Kristen itu takutkan sebenarnya, saudara? Betul nggak? Meskipun kematian di dunia ini itu hanya tubuh saja, tapi jiwanya itu sudah sama Tuhan. Dan nanti, saudara, Dia berjanji apa? Kalau Kristus datang lagi, tubuhnya yang mati itu, yang rusak di kuburan itu, saudara, dibangkitkan lagi dengan tubuh kemuliaan. Begitu hormatnya, lalu dipersatukan dengan jiwa kita. Waduh, luar biasa, saudara. Kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya, dengan tubuh kemuliaan kita yang sudah dibangkitkan, diberikan oleh Tuhan. Lalu saudara, Yohanes yang menuliskan firman ini, dia menuliskan juga di Wahyu. Ya, ada dua hal saya kutip di dalam 22 ayat 5 Wahyu. Malam tidak akan ada lagi di sana. Kita tidak lagi memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka.
Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara, siapa yang akan masuk ke situ? Kerajaan Bapa itu, surga yang kekal. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan akan masuk surga, saudara. Di dalam Wahyu 14 ayat 4. Tapi apa definisinya orang yang sudah diselamatkan? Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja dia pergi. Saudara, ikut Yesus. Tidak akan sesat. Sampai ke surga yang kekal. Jangan ikut terang yang lain. Jangan terkecoh oleh daya tarik dunia. Mungkin istilahnya toksik kayak apa, saudara-saudara. Fokus kepada Kristus. Salib itu. Itulah kemuliaan kita, saudara. Salib yang kita pikul itu akan digantikan mahkota. Saudara, ikut dia. Setia memikul salib kita masing-masing. Ingatlah kemuliaan yang Tuhan janjikan menanti kita. Yang terakhir, poin ketiga. Selain apa yang Tuhan Yesus katakan tentang dirinya dan tentang orang yang mengikut dia, Yesus juga mengatakan tentang musuh-musuhnya. Begini bunyinya, saudara. Di ayat 19. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Wah, luar biasa, saudara. Ini untuk musuh Yesus. Kamu tidak kenal, baik aku maupun Bapakku. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga akan kenal Bapa. Saudara, orang Farisi di ayat 13 itu. Kamu ini menyaksikan tentang dirimu. Kesaksianmu itu nggak benar. Maksudnya itu, saudara. Jadi, di dalam sistem hukum Yahudi, ketika kesaksian itu diberikan, saudara, seorang tersangka itu hanya bisa dihukum berdasarkan kesaksian dari setidaknya 2 orang. Gitu. Jadi dengan kata lain, setiap saksi itu harus punya bukti yang menguatkan. Itu sebabnya, saudara, Farisi mengatakan kepada Yesus bahwa engkau tidak bisa klaim dirimu itu sebagai terang dunia kalau hanya berdasarkan kesaksianmu sendiri. Tidak ada saksi yang menguatkan itu. Mereka bukan hanya mengatakan kesaksian Yesus itu tidak bisa diterima, saudara, tapi mereka menyatakan dengan beraninya kesaksianmu itu salah, tidak benar. Artinya, saudara, mereka menuduh Yesus itu sebagai Allah yang berinkarnasi itu. Kamu bukan terang itu. Mana mungkin kamu Yahweh, mana mungkin kamu juru selamat. Kamu saksi yang palsu. Tapi Yesus berkata apa di situ, saudara? Kesaksian 2 orang adalah sah. Jadi Yesus membawa 2 saksi di situ, di ayat 18. Siapa, saudara, saksi yang kedua? Aku bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Itu. Bapa menjadi saksi yang kedua. Yesus menawarkan kepada mereka. Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yesus pada intinya berkata, kalian minta 2 saksi. Ada 2 saksi. Bapa dan aku sendiri. Jadi Yesus itu, saudara, berbicara tentang kesetaraannya dengan Bapa. Dia adalah Allah, sama-sama setara. Jadi dia bicara dengan harmonis perkataan yang diucapkan. Aku yang diberikan oleh Bapa. Yang aku katakan itu asalnya dari Bapa. Saudara, itu sebabnya kalian yang menolak kesaksian Yesus Kristus juga menolak kesaksian Bapa. Sama. Kita, saudara, tidak mungkin bisa mengenal Allah yang kita panggil Bapa itu kecuali kita menerima anaknya. Kalau orang panggil Allah, Allah besar, Allah besar, Allah besar, tapi tidak kenal Yesus, saudara, Allahnya salah. Gitu. Karena pengantara kepada Allah yang besar, yang esa, itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itu dia. Hanya anak yang bisa membawa kita kepada Bapa. Itu sebabnya, saudara-saudara, kenapa kita selalu di dalam doktrin mempelajari Kristus itu lebih daripada Bapa dan Roh Kudus. Karena dia yang membawa kita kenal Bapa. Dia yang membawa kita kenal Roh Kudus. Saudara-saudara. Dan sangat penting kita mengenal doktrin Allah Tritunggal. Saudara-saudara. Karena Allah itu bukan cuma pribadinya satu. Oh Yesus saja, Yesus saja. Tidak. Saudara, kita harus kenal dua-duanya. Tiga-tiganya, saudara. Ini, saudara, hanya melalui anak kita bisa sampai kepada Bapa.
kalimat yang luar biasa dari Yesus Kristus, saudara-saudara, di tengah dunia ini. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali kamu datang kepadaku. Saudara, berarti kepercayaan apapun di dunia ini, keyakinan apapun di dunia ini, membawa kepada kebinasaan. Itu saja, saudara. Lalu Farisi berkata begini, saudara. Sesudah Yesus menawarkan dua saksi itu, dia bilang begini, di mana Bapamu? Saudara, dan nanya begitu loh. Kalau kita ada di situ juga mungkin nanya yang sama. Di mana Bapamu? Iya kan? Jadi mereka bingung, saudara. Karena mereka pikir cara dunia kan. Meskipun mereka tuh ahli sekali di dalam kitab suci. Farisi itu, saudara. Sangat intelektual. Tapi mereka tidak bisa melihat kemuliaan Bapa di dalam Kristus. Jadi ditanya, di mana Bapamu, saudara? Jadi mereka pikir, apa saudara? Bapaknya Yesus yang di dunia ini. Ya mungkin saja mereka yang sudah dengar itu gosip Yesus itu dilahirkan bukan sebagai anak yang sah dari Maria, saudara. Anak haram ini. Ya kan, jadi Farisi itu menuduh Yesus sekarang, di mana Bapamu? Gitu. Perlihatkan Bapamu sekarang. Tapi Yesus tidak marah, saudara. Dia jawab dengan tenang. Begini jawabannya di ayat 19. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu kenal aku, kamu akan kenal Bapakku juga. Yesus bicara terus terang, saudara. Gak ada basa-basinya. Kalau kamu tidak kenal aku, mana bisa kenal Bapa? Aku dan Bapa itu satu. Saudara, kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mengenal Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang bisa melihat kemuliaan Allah itu di dalam diri Kristus yang lahir sebagai bayi dan di dalam diri Kristus yang tersalib itu. Saudara, firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang menangkap dia. Ya, di akhir tadi. Kenapa, saudara? Berarti kan kalau dicatat tidak ada seorang pun yang tangkap dia, berarti ada orang yang mau nangkap. Ya memang benar, saudara. Orang Yahudi sudah di dalam perdebatan dengan Yesus itu makin benci, makin ingin tangkap dan bunuh dia. Di tengah begitu banyaknya orang, saudara, tidak seorang pun dicatat apa? Menangkap Yesus. Karena apa, saudara? Saatnya belum tiba. Aduh, saudara, orang yang mengerti waktu, ya, teologi waktu itu orang yang bahagia. Apapun ada waktunya, saudara. Manusia hidup ada waktunya kapan harus mati. Ya, manusia yang terus gembira ada waktunya untuk sedih. Ada waktunya menanam, menabur, saudara. Semuanya ada waktunya, dan waktu itu Tuhan yang menetapkan. Ya, tapi orang yang setia ikut dia, saudara, selalu indah pada waktunya. Nah, di sini kita bicara waktu, saudara. Saatnya belum tiba. Kenapa Yesus mesti takut-takut, saudara? Nggak ada ketakutan di dalam diri dia. Dia bukan menyembunyi diri. Kalau waktunya manusia itu belum mati, ya nggak akan mati. Kalau waktunya sudah mati, pasti mati, saudara. Meskipun jaga makan, olahraga terus. Itu bukan persoalannya. His time. Itu waktunya dari Tuhan sudah sampai atau belum, saudara. Kalau waktu Bapa belum sampai, Yesus nggak akan naik ke salib. Bagaimanapun orang berusaha nangkep dia. Itu poinnya. Berarti, saudara, di dalam kalimat ini tidak ada yang bisa tangkap dia karena saatnya belum tiba. Ada waktu Bapa bagi Yesus, anaknya itu. Dan kita tahu, saudara, waktu itu akan datang saat itu. Sekitar berapa lama? 6 bulan lagi. Saudara, 6 bulan. Pendek sekali. Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani. Lalu dia akan diadili, ditangkap, dan dibawa ke Bukit Golgota. Dipaku di atas kayu salib. Mati mengalirkan darah menebus dosa-dosa kita. Dosa kita dipindahkan kepada dia. Yesus mati mengganti kita. Menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal itu. Saudara-saudara. Dan dia mendamaikan kita dengan Allah di atas kayu salib. Seperti seolah-olah Yesus menarik tangan kita dan tangan Bapa. Dia mendamaikan.
lalu dia mati. Saudara, itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan. Wajah Tuhan disinarkan kepada dia ketika wajahnya sendiri dipalingkan kepada anaknya. Saudara. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu harus supaya kita bisa terima berkat Tuhan. Sekarang, saudara, kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, seperti Yesus, sama juga. Kita semua juga akan tiba waktunya satu hari. Kematian akan menjemput kita, saudara. Dan kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Menerima penghakiman dari Kristus, anak domba itu. Kuncinya, saudara, jikalau kita percaya Yesus dan setia mengikut Dia, kita akan diselamatkan. Saudara, dan hari ini itu adalah hari anugerah. Ketika Dia datang bukan sebagai hakim, tetapi Dia datang sebagai juru selamat yang meneriakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah kita semua sudah sungguh-sungguh setia memikul salib kita masing-masing mengikut Yesus? Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.